Sebuah batu besar ditemukan warga, menancap tanah di tengah kebun. Uniknya, di seluruh permukaan batu, terukir tokoh-tokoh pewayangan, terutama tokoh wayang dalam cerita Ramayana. Sontak, warga sekitar memberi nama dengan sebutan Watu Wayang atau Batu Wayang. Di malam-malam tertentu, sering terdengar suara alunan gamelan dari batu tersebut. Warga pun menganggap batu tersebut sebagai batu keramat. Cerita yang berkembang, batu wayang itu, diduga merupakan jejak syiar dari Sunan Kalijogo dan para pengikutnya di masa lampau. Lalu benarkah demikian? Penemuan batu aneh dan unik tersebut sudah terjadi puluhan tahun silam. Namun karena situasi dan kondisi, jarang terekspos ke masyarakat luas. Baru pada tahun 2020 lalu, pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jateng, secara resmi menetapkan keberadaan batu tersebut sebagai Benda Cagar Budaya, BCB. Batu atau Watu Wayang tersebut terletak di Dusun Ploso Kulon, Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo, Karanganyar, Jateng. Dari cerita warga, dulu sebenarnya tak hanya batu besar itu yang ditemukan berukir tokoh wayang. Namun juga banyak ditemukan batu-batu kecil berukir wayang di sepanjang aliran sungai. Yaitu aliran sungai kecil yang dekat dengan lokasi batu wayang. Atau di perbatasan antara Desa Ploso dengan Desa Karangbangun, Terangkades Ploso, yaitu Endro Trihandono, saat ditemui beberapa waktu lalu oleh jejak kisah nyata. Sayangnya, penemuan batu-batu kecil berukir wayang tersebut sudah tak tersisa lagi di masa sekarang. Penyebabnya bermacam-macam, saat itu tak ada tempat khusus untuk menyimpan. Sehingga batu-batu tersebut hilang sendiri di telan alam. Apalagi dulu wilayah sekitar penemuan juga sempat dijadikan tambang batu dan pasir. Sehingga bisa jadi ikut hancur atau terbawa oleh kendaraan-kendaraan proyek penambangan material tersebut. Walaupun begitu, keberadaan batu wayang yang tersisa masih menjadi bukti tentang misteri yang masih menyelimuti lokasi penemuan tersebut. Apalagi tak jauh dari lokasi batu wayang, atau sekitar 500 meter arah utara dari batu tersebut, juga ditemukan lagi beberapa batu unik yang masuk dalam benda cagar budaya. Yaitu batu lumpang, atau batu yoni dalam keadaan masih utuh. Bahkan tak hanya itu saja, sejak ditemukan batu wayang dan batu lumpang, mendadak banyak warga yang mengaku sering mendengar suara alunan musik gamelan dari arah kebun batu wayang ini, sambung Endro mengisahkan pengakuan beberapa warganya. Malah tak hanya warga dari Desa Ploso saja, namun juga warga dari desa tetangganya, yaitu warga Desa Karangbangun di seberang sungai. Mereka mengaku kerap mendengar alunan musik gamelan dari kebun watu wayang tersebut. Anehnya, saat mereka penasaran mencoba mendekati arah suara gamelan, selalu saja tak ada apapun di sana. Hanya teronggok sebuah batu besar berukir wayang di tengah kebun. Begitupun suara gamelan tiba-tiba menghilang dengan sendirinya tanpa bekas. Selain suara gamelan, juga terdengar suara wayang atau seperti pertunjukan wayang kulit. Sehingga sayup-sayup seperti suara seorang kidalang memainkan wayang di atas panggung, sambung Endro lagi. Dan seperti suara gamelan yang mengalun, suara pertunjukan wayang itu juga mendadak hilang jika didekati. Suara wayang dan dalang ini bahkan kerap terdengar saat menjelang maghrib tiba. Tak hanya itu saja misteri yang hingga kini masih menjadi cerita warga. Yaitu penemuan beberapa keris kuno di sekitar lokasi penemuan batu tersebut. Kabarnya ada beberapa warga dari luar desa, secara tak sengaja menemukan benda-benda seperti keris tombak dan lain-lain di sana. Walau sudah tertimbun tanah dalam waktu lama, namun benda-benda tersebut masih baik kondisinya. Bahkan kabarnya, banyak yang berukir emas atau tinata emas. Sehingga bisa laku mahal jika dijual di pasaran atau kolektor perkerisan dan tosan aji di Nusantara. Batu wayang itu sendiri ukurannya memang besar. Kira-kira sebesar 3 kali ukuran becak. Hampir di semua permukaannya terukir tokoh pewayangan seperti Rama, Sinta, Sugriwa, dan lain-lain. Ada yang diukir dengan space sangat besar. Namun ada juga yang diukir dengan space kecil. Walau terkena hujan dan sinar matahari yang menyengat, gambar atau ukiran wayang di batu tersebut tetap awet hingga saat ini. Terkait sejarah dan keberadaan watu wayang tersebut, hingga kini masih dalam proses kajian. Terutama oleh tim ahli cagar budaya, TACB, setempat. Karena memang masih banyak dugaan serta kontroversi tentang versi-versi atau teori sejarahnya. Versi yang kerap menyebut diduga wilayah sekitar temuan batu, dulunya menjadi tempat atau pusat syiar agama oleh para sunan, khususnya Sunan Kalijogo, papar Endro lagi. Tokoh Sunan Kalijogo, memang paling dikenal sangat mencintai budaya masyarakat lokal dibanding Sunan-Sunan Wali Songo lainnya. Itulah mengapa dalam dakwah dan syiar agamanya, beliau selalu menggunakan media wayang sebagai dakwah ampuh untuk merangkul masyarakat. Karena dikala itu masyarakat Jawa memang sangat menggilai atau kecanduan dengan kesenian atau pertunjukan wayang.
Bahkan di setiap tempat atau desa yang didatanginya, Sunan Kalijogo juga mengajarkan atau membantu para anak-anak muda membuat kesenian wayang. Baik kesenian menata wayang kulit ataupun di permukaan batu. Tak heran di lokasi batu wayang juga banyak sekali ditemukan batu berukir wayang. Walau kini yang tersisa hanyalah sebuah batu besar tersebut, yang kebetulan juga berada di tengah kebun milik tanah kas desa setempat. Hingga saat ini, warga desa yang masih mengeramatkan keberadaan watu wayang tersebut, masih sering mendatangi untuk keperluan menghaturkan sesaji. Terutama bagi warga yang akan mengadakan hajatan, baik pernikahan, sunatan, atau pesta hajatan lainnya. Mereka percaya bahwa dengan memberikan sesaji kepada roh leluhur, dua-dua mereka akan kelancaran acara hajatan bisa terwujud. Juga setiap musim panen atau menjelang musim tanam, mereka juga melakukan hal yang sama. Hal tersebut bertujuan agar harapan mereka akan keberhasilan panen juga bisa terkabul. Dan tentu saja upacara sehabis panen juga merupakan wujud rasa syukur mereka kepada alam semesta, yang dianggap telah memberikan kebaikan bagi kemakmuran umat manusia. Sementara bagi warga luar desa, misteri tentang keberadaan watu wayang tersebut tetap menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga setiap hari selalu saja ada pengunjung yang datang ke lokasi. Bahkan beberapa kerap kepergok membawa dupa dan sesajian khas sebuah ritual berbau spiritual. Meskipun kini, sudah terpasang tanda bahwa batu wayang itu merupakan benda cagar budaya yang dilindungi, namun kami sengaja belum mempromosikannya menjadi wisata andalan. Takutnya pengunjung malah kecewa dengan sarana dan prasarana wisata yang saat ini masih terus kami tata dan kami garap dengan serius, sambungnya lagi. Pihak pemerintah desa setempat memang berencana akan menjadikan kawasan temuan batu wayang tersebut menjadi kawasan wisata sejarah, edukasi, serta kuliner. Saat ini di sana sudah tersedia fasilitas kuliner yang bernama Cafe Ploso, di mana keberadaannya di bawah naungan manajemen BUMDes setempat. Sumber, Ada yang dulu pernah ambil pusaka, katanya pusaka. Cuman ya kita nggak tahu. Kalau punya hajatan, ingin misalnya ada senian gamelan atau apa, ngambilnya dari situ bahasanya. Terus mitosnya orang Lor Kali, Dul Kali, itu kadang mendengar suara gamelan, arahnya dari watu wayang, entah dekat tidak ada.